Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Andi Syahrani Amri dengan NIM D1A121002 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana sih kesehatan dan keselamatan kerja di tempat magang saya, yaitu di UPTD Balai Benih Induk Hortikultura Sulawesi Tenggara. Baik, sebelum saya mengarah ke kesehatan dan keselamatan kerja itu seperti apa, terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan latar belakang dari Balai Benih Induk Hortikultura Sulawesi Tenggara ini. Jadi, Balai Benih Induk Hortikultura atau biasa disingkat dengan BBIH merupakan suatu bidang atau unit kerja di instansi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai sarana pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan. Adapun tujuan lain dari UPTD BBH ini adalah sebagai wadah percontohan yang diharapkan dapat mengedukasi, memotivasi, menginisiasi masyarakat dan petani di sekitar, serta dapat memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat dan petani mengenai budidaya dan bercocok tanam yang baik. Sehingga secara tak langsung kebiasaan masyarakat dan petani perkebunan yang berpindah-pindah mulai ditinggalkan. Lanjut ke kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disingkat dengan K3. Ini merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitasnya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi dan penyebab terjadinya di lokasi magang atau di Balai Benih Induk Hortikultura Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga sebelum atau peristiwa mendadak yang menimbulkan luka tubuh atau kerusakan barang. Jenis-jenis yang pertama yaitu cedera akibat alat tajam, seperti terpotong dan teriris saat menggunakan alat tajam seperti pisau, gunting, atau mesin potong. Contohnya yaitu saat melakukan okulasi dan sambung pucuk tanaman. Sangat berbahaya jika tidak menggunakan sarung tangan karena ketika melakukan okulasi dan sambung pucuk kita menggunakan alat-alat tajam seperti pisau okulasi dan karter. Jenis-jenis yang kedua yaitu cedera otot dan sendi akibat postur kerja yang tidak ergonomis akibat beban berlebihan atau gerakan yang berulang-ulang. Contohnya yaitu saat melakukan transplanting atau mengisi polybag yang mana gerakan yang digunakan untuk kedua aktivitas itu terus berulang-ulang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit yang diderita karyawan yang dapat terjadi dan penyebab terjadinya di lokasi magang. Jenis yang pertama yaitu penyakit pernapasan seperti asma pekerjaan yang disebabkan oleh paparan debu, asap, atau bahan kimia di tempat magang. Contoh selanjutnya seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK akibat paparan jangka panjang terhadap asap rokok, debu industri, atau bahan kimia. Jenis selanjutnya yaitu penyakit kulit. Contohnya seperti ekstim pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja, lalu seperti infeksi kulit terjadi akibat kurangnya kebersihan atau kontak dengan bahan biologis yang terkontaminasi. Jenis-jenis yang ketiga yaitu penyakit mental dan stres, seperti stres kerja yang disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, lingkungan kerja yang tidak mendukung, atau konflik dengan rekan kerja. Dan contoh selanjutnya seperti depresi dapat dipicu oleh kondisi kerja yang buruk atau ketidakpuasan dalam pekerjaan. Selanjutnya, profil K3 atau kondisi aktual K3 di lokasi magang. Selama menjalani program magang di UPTD BBIH, saya mengamati bahwa tidak ada sarana dan prasarana kesehatan dan keselamatan kerja yang tersedia,
Selain itu, peraturan dan kebijakan ketiga juga tidak diterapkan atau tidak terlihat di tempat kerja. Hal ini menjadi perhatian khusus karena K3 sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja. Ketidakhadiran sarana dan prasarana K3 seperti alat pelindung diri atau APD, tanda-tanda keselamatan, dan prosedur darurat menimbulkan resiko bagi para pekerja. Tanpa peraturan dan kebijakan yang jelas, pekerja tidak memiliki peraturan yang tepat untuk menjaga keselamatan mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Saya berharap bahwa ke depan UPTD BBH dapat memperhatikan aspek K3 dengan lebih serius dan segera menerapkan peraturan serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Ini bukan hanya untuk memenuhi regulasi yang ada, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Baik, kita ke intinya, yaitu daftar program kerja kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi magang atau di Balai Benih Induk Hortikultura Sulawesi Tenggara. Adapun daftar program kerja kami, yaitu yang pertama, pengenalan terhadap bahaya dan risiko di tempat kerja. Yang kedua, membuat poster terkait K3 di lokasi magang. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi tentang K3 kepada para pekerja di lokasi magang. Dan yang terakhir, menyediakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain. Selanjutnya, daftar program kerja K3 yang terrealisasikan disertai capaian kerjanya dan dokumentasinya. Eh, yang pertama, daftar kerja yang terrealisasikan yaitu membuat proker terkait K3 di lokasi magang yang memiliki capaian peningkatan partisipasi karyawan dalam program K3 ini sebesar 40%. Kemudian program kerja yang terrealisasikan kedua yaitu menyediakan alat pelindung diri yang sesuai seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain. Capaiannya 95% APD atau alat pelindung diri dalam kondisi baik serta kepuasan karyawan terhadap ketersediaan APD. Selanjutnya yaitu hasil identifikasi kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3 ini. Dari keempat program kerja yang kami buat, hanya 2 yang terrealisasikan karena memiliki kendala dan kelemahan seperti sosialisasi dan pelatihan. Ini padatnya jadwal karyawan sehingga untuk melaksanakan program kerja K3 ini sedikit sangat sulit. Lalu yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi karena banyak karyawan masih kurang menyadari pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk program K3 tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan seperti pelatihan, pembelian alat pelindung diri, dan pemeliharaan. Baik, selanjutnya yaitu hasil identifikasi kekuatan atau pendorong terlaksananya program kerja K3. Yang pertama, pelatihan K3 yang rutin dan terstruktur. Jadi, jika perusahaan secara rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait K3 bagi semua karyawan termasuk pelatihan khusus atau situasi darurat, maka ini akan menjadi pendorong terlaksananya program-program kerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu yang kedua yaitu lingkungan kerja yang mendukung. Perusahaan harus menjalin kerjasama dengan baik dengan pihak eksternal seperti lembaga K3, konsultan dan pemerintah untuk mengembangkan dan memperbarui program K3. Dan yang terakhir yaitu deskripsi solusi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3. Solusi yang pertama yaitu optimalisasi penggunaan anggaran. Melakukan analisis biaya untuk mengidentifikasi area yang dapat dihemat tanpa mengurangi aktivitas program kerja K3, seperti mengajukan anggaran tambahan dengan proposal yang jelas dan terperinci tentang manfaat investasi dalam keselamatan dan kesehatan kerja ini. Lalu yang kedua, solusi yang kedua yaitu kampanye kesadaran K3, yaitu mengadakan kampanye kesadaran K3 secara berkala melalui seminar, workshop, dan sesi pelatihan. Kampanye ini mencakup informasi tentang pentingnya K3, manfaat bagi karyawan, dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi.
Baik, itulah tadi sedikit penjelasan atau pemaparan saya tentang bagaimana pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dengan memberikan contoh di tempat magang saya, yaitu di Balai Benih Induk Hortikultura Sulawesi Tenggara. Eh, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.